Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Felicia dari Prodi Informasi Geografis Angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana praktikum pemrograman geospasial perangkat bergerak lanjut, acara keempat mengenai integrasi Ionic Framework dengan ArcGIS Maps SDK for JavaScript. Jadi, mm, di sini Ionic sendiri itu merupakan framework yang open source digunakan untuk membangun aplikasi mobile berbasis web. Ionic juga digunakan untuk mengembangkan aplikasi yang menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Dapat dijalankan di iOS, di Android, dan berbagai platform lainnya. Nah, di sini kita memanfaatkan yang namanya ArcGIS JS API. Jadi, ArcGIS ini merupakan library dari JavaScript dari S3 yang digunakan untuk mengembangkan dan menambahkan peta dan fungsi geospasial ke dalam aplikasi web yang dibuat. API ini menyediakan berbagai fitur seperti map, di mana dia menampilkan peta di aplikasi. Kemudian ada map view untuk mengatur tampilan peta, termasuk koordinat, kemudian level zoom, terus elemen visual lainnya. API ini juga dapat menambahkan, mengatur, dan memanipulasi peta pada aplikasi yang dibuat. Seperti peta interaktif pada umumnya. Nah, di sini langsung aja pertama tuh kita membuat eh, membuat Ionic, aplikasi Ionic ini eh, di mana membuat aplikasi Ionic, kemudian kita mulai, kemudian di sini kita lihat nih apa namanya letak dari si eh, folder yang kita buat, kemudian jalanin Ionic. Kita buat folder baru ini simple map. Kemudian install ArcGIS Core Save. Jadi ini tuh untuk menginstal eh, apa namanya kayak library dari si ArcGIS ini. Kemudian di save. Setelah itu kita juga menginstal ini kapasitor geolocation. Jadi nanti kapasitor geolocation ini digunakan untuk mengetahui eh, lokasi dari perangkat pengguna untuk menampilkan lokasi. Kemudian nanti diimpor, kemudian untuk itu kita baru install itu ya. Nah, setelah itu kita langsung aja ke aplikasi. Nah, ini kita atur Angular JSON-nya ini, di mana untuk proyek Angular ini, konfigurasinya kan disimpan di Angular JSON ya. Ini mengatur bagaimana proyek Angular dibangun, diuji, dijalankan. Nah, di sini kita input ArcGIS core-nya ini, modul dari ArcGIS yang kita tadi sudah install ke dalam Angular. Ini penyimpanannya tuh di aset. Kemudian setelah itu kita langsung HTML-nya. Ini tuh tampilan dari halaman pertamanya. Setelah itu di sini ada homepage, di mana homepage ini
ada beberapa library yang kita impor. Yang pertama ini ada Angular. Untuk mendefinisikan Angular di lexical hook-nya. Kemudian di sini ada core map. Ini mengimpor kelas map di ArcGIS API untuk membuat peta. Kemudian ini ada map view. Map view itu mengimpor kelas untuk menampilkan peta. Nah, yang geolocation ini untuk mendapatkan lokasi saat ini menggunakan kapasitor. Nah, kemudian di sini ArcGIS Core Graphic ini mengimpor kelas grafik untuk menampilkan elemen grafik pada peta. Nah, setelah itu di sini ada geometry point, di mana dia mengimpor kelas point untuk menentukan koordinat geografis. Nah, setelah itu ini ada simple marker symbol, di mana ini simbol marker yang digunakan pada peta. Nah, ini graphics layer ini untuk menambahkan elemen grafik ke peta. Kemudian di sini ada komponen selector, template URL. Ini tuh selektor itu menentukan nama selektor. Kemudian ini adalah app home. Kemudian di sini ada template URL. Ini menunjukkan uh, path ke file template HTML. Nah, style URL ini itu untuk styling. Nah, kemudian di sini tuh uh, expert class homepage implementation on init itu dia untuk mengimplementasikan interface yang kita akan buat. Nah, di sini ada deklarasi propertinya. Nih, yang ini deklarasi propertinya. Ini untuk menyimpan koordinat lokasi saat ini yang diperoleh dari geolocation. Nah, kemudian di sini ada eh, public asinkron dari lokasinya. Nah, itu await goal location itu di mana ini fungsi ini untuk eh, perangkat lunaknya mengakses sistemnya mengakses lokasi dari perangkat lunak atau lokasi saat ini. Jadi posisinya itu nanti diambil menggunakan kapasitor geolocation. Kemudian ini latitude-nya, longitude-nya juga diambil koordinatnya. Setelah itu ini cons map. Ini untuk membuat peta. Nah, kemudian ini ada topo vektor, itu base map-nya. Kemudian map view-nya itu tampilan peta yang ditampilkan berdasarkan kontainer. Kemudian ini zoom-zoomnya. Setelah itu ini graphics layer. Graphics layer itu eh, menampung elemen grafik seperti marker. Nah, kemudian ini untuk simbol markernya. Nah, setelah itu ini pengaturannya. Kemudian di sini ada poin untuk lokasi saat ini. Kemudian di sini ada marker. Kemudian di sini ada marker simbol ya, grafik simbol. Kemudian ini add di poin grafiknya. Nah, setelah itu di index HTML. Nah, di indeks HTML ini merupakan kita di sini ini ada nama aplikasinya, kemudian di sini ada library yang kita eh, gunakan. Di sini pakai ArcGIS dengan tipe ArcGIS yang kita pakai itu apa. Sebelumnya dicek dulu versinya. Versi ArcGIS itu berapa. Kemudian di sini juga ini untuk GS ArcGIS itu berapa, yaitu 4.30.9. Setelah itu
Ini adalah pengaturan dari kontainer di tampilan web. Jadi, itu kita menggunakan kalau install aplikasi kan install library itu kan menggunakan npm ya. npm sendiri itu merupakan eh, di mana dia tool yang dapat mengelola libraries atau modul dalam ekosistem si Node.js-nya ini. Jadi, eh, ketika mengunduh atau menginstal modul dalam proyek itu dapat menggunakan npm. Ini di sini ya. Ini adalah lokasi saat ini. Sebelumnya tuh kita mengizinkan aksesnya di sini. Kita harus izinkan, kemudian bisa di-setting. Kalau misalkan nggak boleh diizinkan, ini bisa kayak gini. Ini adalah marker yang dibuat sederhana. Dia menggunakan kapasitas location yang diinstal modulnya. Kemudian nanti dia bakal bisa menampilkan ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.